Tanya Bu Rati. Itu gampang, aku tahu caranya. Seru Ipa. Semua monolog ke arah gadis itu. Mereka serentak bertanya. Apa? Gak usah dikasih tahu langsung bawa ke bandara, ucap Ipa. Memangnya anak kecil, apa Dewa gak keberatan? Tanya Pak Amir. Kalau saya yang bilang dia tak akan menolak, ucap Pak Dirman. Tapi mereka mau dikirim kemana? Tanya Pak Amir. Paling ke Makassar, asal jauh dari sini, jawab Bu Rati. Semua orang mengangguk, jadi tunggu Ros sembuh dulu kan? Tanya Pak Dirman. Lebih bagusnya Ros duluan yang berangkat sambil lihat reaksi Dewa, ucap Bu Rati. Iya betul tuh, idenya seru Pak Amir. Apa Ros mau ke sana? Kalau ini Bu Rati yang mempertanyakan kesedihan Ros. Kalau urusan Ros nanti biar aku yang urus, ucap Ipa. Akhirnya mereka saling mengangguk lalu mengatur bagaimana mereka akan menjauhkan anak mereka dari gangguan Airin. Dewa dan Airin keliling mencari rumah kontrakan. Setelah hampir 2 jam, mereka menemukan sebuah rumah minimalis, cocok banget untuk Airin. Setelah berbicara dengan sang pemilik rumah, mereka diberi kunci dan segera masuk ke dalam kamar. Mas, temani Airin. Malam ini saya takut, ucap Airin. Maaf Rin, bukan tidak mau, tapi kamu tahu sendiri, Ros sedang di rumah sakit. Jika aku menginap, nanti bapak sama ibu marah-marah lagi. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku tak suka dimarah-marahi, ujar Dewa panjang lebar. Jadi Mas Dewa cuma menyimpan saya di sini lalu pergi. Seperti mama dan ayah yang pergi untuk selamanya, tangis Airin pecah. Rin, bukan begitu, tapi ini untuk kebaikan kita juga, terang Dewa. Kebaikanku jika saya bersama Mas, seru Airin. Dia masih terus berusaha meyakinkan Dewa untuk menemaninya. Setelah berpikir sejenak, lelaki itu akhirnya setuju untuk menemani Airin. Walaupun hanya untuk semalam, Dewa mengerti jangan sampai Airin takut karena itu baru pertama kali Airin untuk hidup sendiri. Baiklah, tapi hanya untuk hari ini saja ya. Besok aku menemani Ros, ucap Dewa. Airin tersenyum lalu mengangguk. Dia setuju kalau besok biarlah dia pikirkan lagi. Mas, kita mau makan apa? Belum ada apa-apa, tanya Airin. Bagaimana kalau kita pergi makan bakso di tempat biasa, usul Dewa. Mau. Sudah lama kita tak ke sana, sahut Airin. Dia melompat kegirangan. Kalau begitu, ayo, kamu siap-siap. Aku tunggu di mobil, suruh Dewa. Gak usah, begini saja, tolak Airin. Dia menarik tangan Dewa untuk segera keluar. Selama perjalanan mereka tak habisnya Airin mengoceh. Dewa melihat Airin yang ceria, bukan Airin yang akhir-akhir ini selalu buat masalah. Malam ini Airin dan Dewa habiskan saling mengingat masa kecil mereka. Tanpa mereka sadari, sejak berada di warung bakso ada seseorang yang memperhatikan mereka. Setelah puas melihat Dewa dan Airin, dia lalu beranjak pergi tanpa menegur mereka. Sementara itu di rumah sakit Ros baru saja siuman. Bu Laila telaten menjaga anak gadisnya itu. Bu, Mas Dewa kemana? Tanya Ros. Kepalanya masih terasa pusing. Dia memegang dahinya. Pulang nak, tadi katanya ada urusan penting, jadi yang lain pulang. Bu Laila menenangkan anaknya. Ros mengangguk lalu kembali berusaha untuk tidur. Baru saja matanya terpejam, terdengar suara pintu. Ros kembali membuka mata. Ternyata yang datang seseorang yang lelaki yang siap tak tahu namanya. Bu Laila menyambut lelaki itu. Iqbal membawa makanan dan memberikan kepada Bu Laila. Bu, saya bawa makanan. Ibu makan dulu. Pasti ibu sudah lapar. Nanti biar saya yang jaga Ros, ucap Iqbal. Bu Laila mengangguk. Dia beralih menatap anaknya. Ros mengangguk. Wanita parubaya itu pamit kepada Iqbal lalu keluar untuk melanjutkan makannya. Hai, bagaimana kabar kamu? Tanyanya kepada Ros. Kamu siapa? Tanya Ros. Kenalkan, saya Iqbal, teman Dewa. Tadi siang kita ketemu di kafe. Aku yang bawa kamu ke sini, terang Iqbal. Ros tersenyum, dia mulai mengingat kembali kejadian di kafe. Perutnya terasa sakit. Aduh, perutku, ucap Ros. Kamu kenapa? Tanya Iqbal. Perutku sakit, ucap Ros terbata. Iqbal keluar kamar mencari perawat. Tak berapa lama seorang dokter datang memeriksa Ros. Bu, sebaiknya jangan banyak gerak dan jangan banyak yang dipikirkan. Kasihan bayinya, terang dokter tersebut. Ros mengangguk. Pak, sebaiknya jaga istrinya, jangan dibiarkan banyak bergerak. Jaga perasaannya, jangan buat dia banyak pikiran, beri perhatian agar dia tak sedih.
Itu untuk kebaikan istri dan anak bapak juga, ucap dokter tersebut kepada Iqbal. Iqbal yang mendengar kata-kata dokter hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya tak gatal. Ya dok, maafkan saya lalai, nggak akan diulang lagi, janji Iqbal. Setelah itu dokter pamit untuk memeriksa pasien lain. Iqbal kembali duduk di samping Ros. Kan aku bilang kalau jangan banyak pikiran, kasihan kamu sama anak kita, ucap Iqbal sambil menahan tawa. Ros yang mendengar ucapan Iqbal ikut tersenyum. Terima kasih, kamu sudah menyelamatkan aku, ucap Ros. Iqbal mengangguk, entah kenapa hatinya senang melihat Ros. Dia sama sekali tak kepikiran Airin. Mereka mulai terlibat percakapan ringan. Tak berapa lama Bu Laila yang tadi makan sudah selesai. Dia bergabung dengan Iqbal dan Ros. Mereka kembali mengobrol. Pagi ini Ipa disuruh lebih dulu ke rumah sakit untuk mengganti Bu Laila menjaga Ros. Saat melewati sebuah kompleks, dia tak sengaja melihat Dewa baru keluar dari sebuah rumah. Di depan pintu terlihat Airin melambai. Sialan, mereka dibiarkan ternyata makin ngelunjak. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberitahu Om, ucap Ipa. Dia mengeluarkan HP dan menelpon Pak Dirman, tapi tak diangkat. Akhirnya dia menelpon Pak Amir. Mereka janjian untuk bertemu setelah makan siang. Ipa melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Sampai di sana dia kaget melihat Iqbal ada di sana. Dan seorang Ros sedang tersenyum ketika mereka berbicara. Tante pulang dulu, nanti Ipa yang gantikan jaga Ros, ucap Ipa kepada Bu Laila. Bu Laila tampak ragu, tapi Ros meyakinkan ibunya itu bahwa dia baik-baik saja. Bu, sini aku antar pulang, ucap Iqbal. Tidak usah nak, nanti saya naik angkot saja, takut merepotkan, tolak Bu Laila. Tidak kok Bu, bantah Iqbal. Baiklah, seru Bu Laila. Setelah berpamitan dengan Ros dan Ipa, Bu Laila dan Iqbal akhirnya pergi. Aduh, yang lagi senang senyum-senyum terus, goda Ipa. Dia menyenggol lengan sepupunya berkali-kali. Ros memukul bahu Ipa. Apa sih? Orang gak senyum, bantah Ros. Aduh, sudahlah, tidak usah mengelak. Aku perhatikan kok dari tadi, ucap Ipa. Hahaha, mereka tertawa bersamaan. Dia ganteng ya, cocok untuk aku, racau Ipa. Sadar kamu masih anak-anak, belum lulus sekolah. Ya bilang aja kamu juga suka dia, tanya Ipa. Kamu suka siapa? Tanya seseorang yang baru saja masuk ke ruangan. Mereka terpaku tak tahu harus menjawab apa. Ayo jawab, kamu suka siapa?